Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa bersama gue Raga dan di samping saya Ani. Di podcast ini kita akan ngobrol lagi dengan tamu kita dengan profesinya dia yang semoga abis denger ini lo jadi tahu pengen jadi apa. Dan tamu kita hari ini adalah Ibu Ina Diana. Ina aja ya. Oh iya Ina. Habis masih muda. Iya. Oh kira Ibu Ina aja kirain atau. Ina aja Ina. Ina. Gila. Apa kabar Nak? Baik banget sih. baik banget. Yes. Kita emang udah lama banget nggak ketemu ya. Kayaknya nggak sampai setahun sih. Kita terakhir. Setahun ya? Enggak. Hampir. November ya? Yes. Iya. Terakhir ke Bali November kan? Iya. Ya. Bersama Ina kita akan ngobrol tentang profesi. Profesi ini agak membingungkan. Kita mau ngobrol soal profesi dia di kantor atau profesi dia sebagai Di kantor dulu. Okay, nanti itu dari personal experience saja. Sebagai store manager. Oke. Tapi di sebuah brand olahraga yang katanya brand olahraga emang bisa disebut ya? Yes. bisa disebut brand olahraga. Brand yes. olahraga. Katanya kalau mau kerja di situ harus suka olahraga, katanya gitu. Harus suka. Benar. Harus suka olahraga. Gak harus bisa. Gimana? Oh beda ya. Nonton doang. Suka kan? Suka sama bisa beda kan? Iya beda sih. Cuman kalau suka tapi nggak bisa lucu juga sih tapi emang. Gue suka nonton basket doang, tapi gue nggak bisa. Main basket bisa. Mau tahu dong Nak, store manager tuh tugasnya ngapain sih? Nyuruh doang apa? Karena kan lu udah title manager itu ya pasti ya. Kerjanya nyuruh doang. Manager mah nyuruh doang biasanya. Bener gak sih gitu? Store leader sebenarnya. Ini store leader atau store manager? Memimpin toko. Sama-sama di atas sih. Itu nyuruh manajernya. Biar gak dikira manajer tukang nyuruh doang, jadi kita ganti bukan store manager jadi store leader. Disebutnya di sana store leader. Biar halus aja. Lebih halus. Biar gak dikira tukang nyuruh. Kerjaannya kebetulan unik sih di perusahaan ini as store leader. Kita boleh ya. sebut gak sih perusahaannya? Nggak tahu. Lu nggak apa-apa kalau kita sebut. Gua lebih apa ntar lu jadi represent mereka? Ya itu dia kayaknya sih akan daripada gua jadinya ya nggak usah aja lah ya. Ntar tanya aja pribadi ke kita kalau mau tahu. Bisa WhatsApp aja. Oke, store leader ya. So unik sih di perusahaan ini karena sebenarnya ini perusahaan pertama gue ya. Oh iya. Jadi nggak pernah kerja nih sebelumnya. Jadi pas tahu, terus habis itu kerja di perusahaan lain. Oh ternyata store leader di perusahaan ini udah kayak general manager sebenarnya. Semuanya dikerjain. Oh. Gue kira tuh. Jadi sebenarnya kalau kebetulan sekarang lagi di company sebenarnya sama brandnya, but beda company. Dan explore brand lain juga, retail lain tepatnya. Gimana mereka kerja kalau di store dari mulai store leadernya sampai sales advisornya. Dan ternyata lebih simple sih di brand lain as store leader ya. Dan mungkin itu kebanyakan di retail lain. Store leader ya kayak gitu sebenarnya, cuman ngatur operational store sama ngatur tim dan jualan. Oh, kalau lu dulu ngapain? Oke, kalau gue dulu yang lu alami aja kalau yang yes, kalau yang normal kan gitu ya. Oke. Tapi kan lu tidak mengalami itu. General manager ya, semuanya lo kerjain. Apa aja tuh yang lo kerjain? Simpelnya sebenarnya sih dari mulai kita ngurusin stok, jadi kita yang order nih. Kalau kita mau buka toko, kebetulan gue buka satu toko juga sama mereka waktu itu dari nol ya. Nah dari mulai buka toko itu, dari mau order barang, mau order fixtures tuh kayak besi-besinya untuk naruh barang-barangnya gitu. Buat rak-rak itu. Exactly. Itunya, terus layoutnya yang bikin. Even kita ngurusin profit and loss-nya juga. Jadi semua pendapatan store dan keluarnya juga kemana aja itu kita yang ngurus di store. Gua tepatnya as store leader. Jadi satu store itu udah kayak satu perusahaan sih. Jadi lu ngurusin semuanya. Karena kalau lu udah tahu gimana isi keuangannya, contohnya berarti kan lu bisa tahu gimana bisnisnya running, right? Jadi lebih deep aja sih.
ngerti semuanya jadinya. Iya benar-benar. Oh iya benar sih, udah kayak direktur sih. Ya, si store itu udah benar-benar kayak suatu perusahaan benar kata. Exactly. Karena lu ngurusin gak cuman ngurusin let's say pegawainya doang enggak, tapi lu Yeah. ngurusin sampai bisnisnya. Exactly. Jadi decide apapun selama itu di lingkup store gua, ya gua bisa decide. Dan kayaknya itu yang bikin gua jatuh cinta sama brand ini, karena gue punya freedom. Brand untuk ini apa decide. pekerjaan ini? Brand ini. Brand ini. Brandnya berarti ya. Wow, bagus sekali sepertinya Tonton. Tuh kan seru kan kerjanya, jadi bisa ngerti ekonomi, Iya, finance, ngerti juga ngurusin stok gimana, ngerti ngurusin store gimana, dan yang paling seru adalah ngurusin orang sih. Dari mulai rekrut, nge-training sampai nih orang jadi atau enggak, Itu atau lu bye-bye. juga? Sama, itu gue juga. Oh, bukan HR atau apanya gitu. HR di kita itu support kita sih sebenarnya. Kalau kita butuh apa-apa, oke kita ke HR. HR punya rulesnya bla 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 untuk ngekonekin. Oke, Indonesia peraturannya kayak gimana, apa yang harus kita regulasi implement. ya. Exactly. But kita punya apa namanya ya? Kita punya freedom untuk nentuin siapa tim kita. Oh iya. Ya, Cuma Seru sih. yang hubungin kandidatnya apa yang HR-nya, tapi ntar yang ngeseleksi sampai nge-training tuh lo. Even yang ngubungin tim toko juga. Jadi gue punya tim sendiri ini untuk ngurusin rekrutmen contohnya. Oh, oke. Gitu. Dan bukan HR. Beda Bisa kan? di banyak perusahaan kan Beda ya? HR kan. Iya, biasa HR. Ya. Atau talent acquisition ya. Talent acquisition. Itu sama headhunter sama gak sih? Talent acquisition. Headhunter. Itu apa sih? Itu yang nyari-nyari Oh, headhunter. talent. Iya dia nanya sama nggak sama Ah, headhunter. sama talent acquisition. Itu sama. Sama. Nggak tahu. Enggak tahu gue juga nggak tahu. Itu suka lihat di LinkedIn aja sih. Suka nge-add saya. Oke, baik. Terus dengan banyaknya job desk itu, day to day work lu tuh gimana? Oke, so Apakah lu setiap hari harus ke toko sebelum toko buka sampai toko tutup atau? Bermalam ya. kalau jadi benar-benar ada pace-nya, ada masanya sih sebenarnya. Saat toko mau buka, Mau kayaknya buka tuh apa? Jam buka atau baru baru toko mau buka Baru mau tokonya. bangun baru tuh toko. opening, Oh, opening. oh, Yes, kayak waktu itu satu toko yang benar-benar gue buka sendiri. Mungkin di 1 bulan terakhir lo gak akan lihat gue di rumah, adanya di toko, tidurnya di toko. Oh, karena udah mau deket-deket waktu buka itu. Karena udah intens banget tuh ya. But setelah lu set tokonya, lu set timnya, abis itu kan lu akan agak renggang kan ya. Udah bisa nafas lah, udah bisa ngerjain yang lain, udah bisa liburnya bener. Oh, jadi sampai hari Minggu toko juga buka setiap hari ya? Exactly. Jadi Apalagi waktu itu timnya juga baru semua kan. Iya. Timnya baru semua. Karena tokonya baru ya itu. Exactly. Pertama di Indonesia. No, ini yang aku buka sendiri yang kedua. Yang kedua ya. Yang pertama aku bukan as store manager. Dia startnya dari mau kita tanya sekarang. Startnya. Start from the Yeah, from the of bottom course. nggak sih kayak? Iya. Ya, itu yang seru sebenarnya. Jadi nggak bisa dibohongin. Ya tadi kan lu juga sempat mention kalau pertama kerja kan. Nah, jadi apa kita loncat agak. Lu sebelumnya itu sampai bisa ke posisi yang sekarang itu emang apa aja tadi kan lu Waktu bilang. start masuk tuh jadi apa? Start masuk sebenarnya kita belum punya toko saat itu di Toko Indonesia. Dari sampai dari tokonya belum jadi ya gitu. Iya, namanya saat itu sport advisor atau sport leader something like that lah. Di toko kita belum ada toko. Brandnya, Jadi ya, brand itu ya ya kan. di brand ini. Oke, jadi karena toko belum ada, jadi saat itu aku belum tahu aku akan jadi team leader kah atau aku akan jadi sport advisor doang. Itu belum tahu. But karena toko nggak ada, kita ngurusin event. Oh, jadi lu banyak bikin event. Yes, jadi aku nge-lead satu tim yang kita bikin event nih, kayak di Car Free Day-nya di Jakarta, aku bikin booth. Terus aku ke sekolah-sekolah bikin event. Jadi menclat lah kemana-mana nih ya. Nah, karena April ke Desember berapa bulan tuh ya? Gak tahu. Ya, tapi sekitar 3-4 Juni, Iya, tapi itu 8 tapi salah lagi. iya. Nah, itu sekitar 3-4 bulan lah ngurusin event terus sampai akhirnya toko udah mulai mau jadi, baru tuh ngurusin barang, ngerekrut tim gitu-gitu. Tapi udah intens sama store manajerku saat itu, store leaderku. Saat itu
Dan banyak diajarinnya sampai akhirnya toko mau buka. Dia bilang oke, probationku lewat 3 bulan. Dan saat itu aku langsung ditawarin untuk jadi team leader. Wih, cepet juga. Yes, berarti kan mereka happy ya sama kerjaanku. Nah, toko buka, aku urus mountain, which is saat itu olahraga yang aku suka emang olahraga gunung. Olahraga gunung ya, dan aku pegang. Olahraga gunung tuh gimana? Mendaki gunung, hiking. Yeah. Hiking. So aku hiking. Ini biasanya kalau di rekrutmen aku Camping, bilang nih, aku camping, aku trekking juga, iya, aku iya. climbing juga. Saking Oh, iya, cintanya sama banyak. gunung ya, saking Iya, iya. cintanya sama gunung. Dan aku trail running juga karena pengen, kalau camping kan santai, bawaan banyak gitu kan. Nah aku nge-trail juga yang udahlah nggak pengen banyak bawa-bawaan sambil Trail lari. tuh lari, naik Lari. gunung, turun gunung. Lari gunung ya, naiknya jalan lah, nggak lari juga. Tapi sampai turun kan? Nggak naik di atas nginep terus turun lagi nggak? Enggak. Tektok doang, Itu tektok. camping jadinya. Oh. Ya. Dan turunnya ya udah kalau bisa lari-lari, kalau enggak ya udah jalan juga. Seenggaknya cepet lah, enggak Nggak bermalam. bermalam. Dan satu lagi ya itu yang para layang, karena mau coba yang Terbang dari gunung. Exactly. Terbang dari gunung. dari gunung. Capek soalnya ternyata turun dari gunung tuh. Kalau iya, bisa terbang naik. kenapa enggak? Make sense. Nah, jadi aku pegang si mountain area ini, dan ternyata performance-nya luar biasa saat itu. Jadi kita buka Desember, Aprilnya mereka udah bilang mau buka ke store kedua. Dan saat itu aku mikir, kayaknya menarik nih jadi store leadernya. Tapi sebenarnya awalnya aku nggak yakin karena baru banget jadi team leader ya. But emang performance-nya bagus, so leaderku saat itu, direct leaderku bilang, try it. Dan bener sih berdarah-darah nyobanya. Tapi tokonya kebuka akhirnya. Tapi tokonya kebuka. Gitu sebenarnya. Akhirnya jadi store leader di Bekasi saat itu. Kayaknya dari toko buka sampai selesai itu cuma 6 bulan. Dan harus pindah ke Alam Sutra lagi. Oh, balik lagi ke tempat Toko awal. pertama. Ya, karena saat itu emang itu toko terbesar kita di Indonesia. Iya. Ting, orang langsung tahu. Ya udah. Ya udah. Paling nggak mikir dulu buat. Gitu. Ini karena paling besar, problemnya lebih banyak kali ya. Iya. Dan seru. Tapi kayak manajer ya, atau apa sih? Leader lu. Apa ya? Suportif ya buat kayak lo mau ambil challenge baru atau apa tuh didukung gitu atau. Iya, dia more than that sih. Dia benar-benar udah kayak mentor gua di dalam dunia pekerjaan ya. Mentor karena gue tahu semua yang gue lakuin itu dari dia. Iya. But karena saking kita deketnya dan gue bisa perform juga dan mentor hidup gue juga jadinya sebenarnya karena kita deket juga. Jadi emang kita cocok dan makanya performance gue juga bagus ya karena dia. Berpengaruh ya berarti. Sangat berpengaruh ya manajer. Banget. Langsung cocok ya kan. Exactly. Gitu deh tuh kan panjang. Oh, belum panjang. Mana sih sekarang? Mau lihat pertanyaan. Kalau dari tadi kan lu udah jawab masalah jam kerja itu tergantung fase ya. Yeah. Kan? Tapi kalau udah normal, toko udah buka berjalan seperti biasanya, itu day to day lu apa nih? Oke, so santai. Tadi nyuruh balik lagi nyuruh doang gitu. Jadi sebenarnya karena yang paling gue suka sebenarnya kalau kerja di toko tuh ketemu customer sebenarnya. Oke, karena kalau udah ketemu customer nih gue bisa jual apa aja. Berarti ini ya jiwa salesnya ya. Jualan ya. Suka banget jualan. Yang tadinya customer gue cuma mau beli sepatu, sampai ikat pinggang juga kalau dia ikat pinggang dia beli kali. Jadi salesperson juga loh. Iya, cuman kan karena banyak yang gue kerjain yang dari awal udah gue kasih tahu sebenarnya apa aja. Jadi banyak yang harus gue kerjain lewat laptop karena semua strategi, human strategi, terus business strategi itu datangnya juga dari gue, right? Dan itu banyak yang harus gue kerjain. Jadi mungkin kalau Sabtu Minggu gue ke store baru tuh gue sama customer. But kalau gue di weekdays ada di store biasanya karena meeting, karena ketemu tim gue dan karena ada beberapa yang harus gue kerjain. Karena tim support kita
Yang back end kan adanya di weekdays, nggak ada di weekend. Jadi paling gue di weekend yang benar-benar jualan. Oke. Tapi Sebenarnya. weekdays juga ke store atau di rumah aja? Kalau gue weekend harus ke store, weekdays ada yang libur. Oh, gue kira weekdays Atau lu bebas kerja nggak di sih sebenarnya rumah, lu mau terus ke weekend toko lu terus juga nggak jualan. apa-apa, gitu kan? Ya. Sebenarnya Nggak ada harus liburnya dong. harus ke store. Oh, Itu oke. tempat kerja gue. Jadi dan buat gue penting saat itu untuk ke store biar gue tahu juga langsung store gue kayak gimana dan tim gue kayak gimana. Jadi penting banget buat gue untuk ada di store. Jadi kalau gue kerjanya ya udah pasti ke store. Kalau lagi di rumah ya berarti lagi libur. Liburnya seminggu berapa kali? 2 kali. Oh, sama. Normalnya. Normalnya. Tapi nggak Sabtu Minggu. No, jarang, Oh, iya. jarang Sabtu Justru Minggu. Sabtu Minggu tuh jualan. Yes, benar-benar. Jarang Sabtu Minggu, but makin kesini biasanya gue ambil hari Minggu aja libur. Hari Sabtu gue tetap ke store, Oh, gitu. Tapi awal-awal Sabtu Minggu gue di store. Store ya. Sampai tidur juga di store. tidak kan? work life balance. Yes, berarti. Tidak work life balance. Terus gue pengen ntar deh gue pengen bahas work life balance. Boleh, boleh. Nggak di sesi ini deh, panjang itu. Ntar Boleh, masalah debat. Kalau di brand lu sendiri nih, tadi kan kalau kita lihat dengar cerita lu, kalau Ina tuh cepet karena emang tadi lo performance-nya juga good, ya kan? Lu juga sama mentor lu cocok. Nah, secara general nih, kalau ada orang yang mau jadi store manager, biasanya tuh dia mulai dari mana sih jenjang karirnya bisa sampai store manager? Generalnya. Oke. Biasanya sih kayak sekarang deh ya, gue lagi cari store manager, gue lagi rekrut nih ya store manager yang udah punya yang udah punya experience jadi store manager untuk buka store gue. Contohnya ya. Dan saat gue lihat CV-nya mereka, yang potensial gue pengen rekrut adalah yang pernah punya pengalaman di retail sebenarnya. Jualan berarti. Lebih ke yes jualan, but lebih kayak Tapi pernah. brandnya retail. Tapi di retail sebelumnya mereka tahu gimana retail lah ya. Bekerja Sabtu Minggu operasionalnya. Exactly, Oh, Sabtu oke. Minggu Beda di sih. store. Terus habis itu kalau public holiday mereka nggak bisa libur. Jadi mereka tahu, mereka udah nggak kaget tahu ya. tuh dengan kehidupan retail. Iya, Ya iya. kan, toko kan nggak ada yang tutup hari Minggu. Iya, Iya sih. bunuh diri Toko-toko itu. besar, exactly. Karena kan di situ customernya datang. Lebaran juga buka. Iya, paling sampai jam 9 doang tuh ya kan, tutup habis sholat buka lagi. Bener banget, Lebih bener siang banget. dikit. Iya, tapi kan tetap buka Tetap ya. buka. Buka. Nah, jadi itu penting untuk gua tahu mereka punya background di retail, but ada di posisi store leader lebih sulit lagi karena toko yang kita punya besar banget ya. Karena banyak nih retail ya mungkin luas tokonya cuman 200 square meter. Oh iya sih, 300 toko gede square banget. meter, exactly. Ini dari skala bangunannya ya gede banget. Exactly, Iya. dan even sales areanya juga kan gede banget. Iya. Jadi itu juga yang gue lihat. Nah, dan yang paling menarik lagi sebenarnya saat gue nyari siapapun ya yang mau jadi store leader, saat kita tahu basicnya mereka dari orang floor gitu, orang-orang sales advisor lah. Kalau di retail ya, dari orang yang jualan banget awalnya, terus dia berkarir jadi store leader, jadi dia tahu semuanya sebenarnya. Oh, Lu udah pernah melewati semua dan lu Exactly. bakal ngatur itu kalau lu jadi store leader gitu. Exactly, karena kan yang paling penting dia tahu timnya tuh kayak gimana, Apa dan yang mereka kerjain. apa yang mereka kerjain dan apa yang mereka rasain sebenarnya. Karena kan kalau misalnya tiba-tiba nyari store leader yang nggak pernah punya pengalaman di retail dan langsung ngelit satu tim, Oh, selesai timnya kacak adut nanti. PR kan. dia nggak tahu susahnya. Dia nggak tahu susahnya berdiri 8 jam di weekend orang muter terus ya kan, di kasir nggak berhenti. Taunya turnover gue nggak dapet nih, turnover gue gimana, kan nggak gitu. Gitu. Jadi penting untuk gue cari orang-orang yang care sebenarnya sama orang-orang yang ada di floor ini. Sama kerjaannya tentunya sama sama timnya juga. Iya. ya kan? Jadi untuk jawab pertanyaanmu sebenarnya untuk jadi store manager ya emang harus at least start sama team leader lah. Mungkin mereka tadinya udah kerja di beberapa tempat dan bisa jadi team leader di retail. Habis itu mereka bisa berkarir entah itu jadi asisten store leader, something like that. Akhirnya sampai ke store leader yang tadinya pegang 200 square meter, 500 square meter dan oke nih. Tokonya berarti lebih ke seberapa besar sih emang yang lu pegang Yang handle. gitu kan. Nah, di atas store leader ada apa? Kalau di brand ini sebelumnya itu sebenarnya direct leaderku apa ya, commercial director sebenarnya. Oh, udah. Jadi iya, jadi di retail yang ini di tempatku yang pertama ini yang normalnya ada area manager.
which is itu aku sekarang, but karena kita beda company, ada tuh setiap retail punya area manager. Area manager nih nge-handle beberapa store leader di beberapa store di satu area. Exactly. But di brandku nggak ada, kita nggak punya area manager. But kita di lead sama commercial director. Tapi normalnya di tengah-tengah itu ada si area manager. Yes, biasanya. Nah kadang aku pernah juga di lead langsung sama CEO ku, karena saat itu emang store-nya juga belum banyak. Karyawannya juga mungkin belum terlalu banyak. Jadi udah langsung aja lah ya kan. Dari situ lu banyak belajar biasanya ya kan, karena langsung sama yang tinggi. Exactly. Dan emang mereka suportif sih. Jadi yang aku pelajarin dari mereka, leader itu bukan gimana caranya bisa nyuruh-nyuruh anak buah atau gimana caranya biar nih target ke chief, nggak cuman itu, but gimana caranya ngebantu nih anak-anak yang ada di toko untuk berkembang dan jadi kalau bisa lebih dari apa yang kita sekarang gitu ya. Exactly. Itu namanya memotivasi. Mereka bisa. Itu beneran ya berarti, bukan cuma kata-kata manis nih. No, it's itu beneran. itu beneran. Jadi leader yang baik harus seperti itu. Susah sih emang. Ya itu leader. Kalau bos kan beda. Kata orang-orang sih gitu. Gue post dulu deh. Challenge lu sebagai store leader, kita mau store leader sekarang ya. Di brand ini apa sih challenge terbesar lu? Oke, terbesar sih sebenarnya gimana lu nge-build tim lu sih. Tim ya. Yes, itu yang paling yang ada artnya gitu jadinya. Gimana ada artnya? Nyari orang yang tepat itu susah ya? Exactly, dari mulai ngerekrut mereka, terus gimana nge-touch mereka biar mereka satu vision sama kita, dan gimana yang ngegerakin tuh bukan kita lagi gitu, but dirinya sendiri. Oh iya. Dan itu yang aku paling suka dari kerjaan ini. Tapi sangat challenging, tapi lu paling suka juga. Yes, karena hasilnya memuaskan saat lu lihat hasil yang lu rekrut sekarang jadi store leader contohnya. Iya sih. Wow, it's just like bawaan gue. Gitu kan. Iya. Keberhasilan ya. Jadi puas. Lu seneng kalau anak buah lu tuh justru berhasil gitu ya. Of course. Siapa yang nggak senang ya kan? Banyak. Ya Allah, gak kok gitu banget. Iya. Itu challenge-nya. Tidak semua orang seperti itu. Oke, baik. Pengalaman aja kayaknya. Biarin aja. Kita nggak mau denger cerita lu kan, ntar aja cerita lu nanti. Cuma curcol aja kalau di sini. Itu challenge yang paling berat lah ya. But hasilnya sangat memuaskan. Lu melewati itu semua lah ya. Karena salah satunya saat orang yang nggak match sama company lo, saat lo nggak match sama dia, values lo nggak match, in the end kan harus sama-sama happy tetap kan. Iya sih. Dan the bitter decision in the end, oke, kita harus pisah karena gue udah nggak happy lagi sama lo nggak happy lagi sama gue, ngapain bareng-bareng, kan gitu. Sesimpel itu sebenarnya in the end. Benar-benar. Gitu. Iya sih. Nggak bisa maksain juga, enggak lu tetap di sini dong, bla 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 bla. Ya ngapain? Kan? Mau nyari apa? Pertanyaannya enggak? Ya, lu masih happy enggak? Pertanyaan apa? Lu masih happy apa enggak sekarang gitu kan? Nah, ya, benar. Saya happy sekali. Siap. Tapi iya sih, gue tadi bahas Raga bilang banyak yang kita, apa emang iya sih? Apa? Ya, banyak yang nggak kayak gitu. Karena yang apa ya? Yang ya udah gue terima orang buat ya udah penting lu bisa kerja gitu loh. Tanpa tadi lu bilang value-nya sama, ya kan, visionnya sama gitu. Nggak semua missionnya tuh kayak apa? Empowering a greatest mind. Ya, itu kan mirip ya. Ya itu makanya dia bilang challenge itu. Yes, susah exactly. banget sih, ada orang yang berpotensi terus diambil duluan sama orang lain. Diambil duluan orang lain. Benar. Iya. Oke, sekarang kita ke ini deh. Kan tadi selain store manager, lu punya bisa dibilang hobi? Itu profesi juga bukan sih? Ya hobi. Dia dulunya atlet. Atlet paragliding. Para layang sama aja sih. Oke. Sama aja. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Paragliding atlet. Bener sebelum ke situ mau nanya. Ini kan lu bilang brand pertama, ya kan? Kantor pertama sebagai profesional ini kan worker gitu kan. Apa yang memutuskan lu? Ya udah, ini gua kayaknya. Sebelumnya kan lu nggak kerja di kantor. Ya kan. Kayak gua nggak kerja di kantor. Memutuskan bahwa ya udah. Gue mau masuk si brand ini. Gue mau kerja bareng sama brand ini. Kok lu mau gitu, kerja di kantor? Oke. Apakah karena lu butuh uang?
Oh, semua orang tentu jawabannya iya itu satu ya kan. Tapi kan dia pandai berjualan. Ada ceritanya sebenarnya. Nah, boleh Ada ceritanya. Jadi saat itu aku au pair di Prancis. Au pair apa nih, tau nggak? Tahu, gue juga mau daftar di Jerman, Oh, cuma dia- mahal. Oh. Exactly. Cuman mahal. Coba dijelasin sedikit biar yang denger tahu So, au pair itu apa. Gue au pair- waktu pertama kali denger selalu nggak tahu ini au pair. Ah, apaan tuh, nak? Simpelnya nih ya, simpelnya au pair, kamu tuh exchange sama satu keluarga di negara lain. Hah? Nah, kamu akan disekolahin bahasanya Sama dan keluarga itu? sama keluarga itu, but timbal baliknya karena kamu akan dibiayain semuanya, itu either kamu jaga anaknya atau biasanya jaga orang tuanya. Oh, Antara itu. gitu. Selama nih keluarganya ibu bapaknya kerja, Oh, gitu. anak atau orang tuanya akan sama kamu. Oh. Gitu. Simpelnya kamu akan menjadi babysitter. Ah, Abis itu kamu disekolahin bahasa sama mereka. cuma bahasa doang. Iya, Oh, iya. disekolahin bahasanya bahasa mereka. doang, benar. Kewajibannya hanya itu ya, Pak Jas? Iya. Karena kayak yang gue lihat lu nggak cuma bahasa. Kebetulan Gimana lu au pair di Prancis? di Prancis dan kebetulan keluarga gue emang alhamdulillahnya gue dapet yang baik banget. Sampai pas gue ceritain semua orang mau jadi au pair. Oh iya Iya tahu. Mungkin gua waktu itu pengen au pair gara-gara cerita seseorang yang seperti itu kan. Iya, Emang dicari yang Kadang nggak semuanya kayak gitu kan. Bener banget, Oh, bener nggak semua banget. kayak gitu. No, Gue kira no, mas no. dicari yang karena lu suka olahraga, dicari keluarga yang suka olahraga juga. Yes, itu kita sebenarnya bisa lihat di profilnya ya. But Oh, lu yang ada. milih? Dua-duanya Dua-duanya milih. Oh, dua-duanya Dua-duanya milih. milih. Kayak Tinder gitu. Yes, Harus- exactly harus kayak match. Tinder. Iya. Iya, Oh. benar, benar, Iya, benar. benar, Abis benar. itu lu video call, lu ketemu anak-anaknya gitu. Interview lah itu kayak Ah. menyatukan visi misi juga di situ. Bener banget, Oh, bener gitu. banget. Nah, akhirnya gue ketemu keluarga ini ya kebetulan emang kita satu hobi, satu kesukaan dan jadi gue kayak jadi anak ketiganya malah. Hmm. Dan nah Tapi lu anyway. juga ngejagain anak-anak. Iya. Exactly, of course. Tanggung jawab utama. Tanggung jawab utamanya au pair itu, jagain anaknya. Nanti kita ceritain au pair lagi. Nah, Dari au pair. gara-gara ke Prancis, gue sampai tuh Desember 2017. Oke kan winter kita mau ski. Nah, gue nggak punya nih alat-alat ski Oh, kan. iya, olahraga. Nah, Bahkan itu tuh emang mahal kan. ternyata gue baru tahu 6 bulan setelahnya gue baru tahu kalau ini olahraga mahal. Buat orang yang di tempat tinggalnya pun ada salju itu juga itu mahal tetap. Exactly. Dan ternyata waktu itu buat gue ya gue pikir semua orang-orang kayak gitu ya setiap semua orang weekend pasti ski punya, ya. gitu kan. Semua orang yang ada Udah kayak winter tuh bisa rutinitas main biasa ski. aja. Exactly. Kayak main skateboard. Exactly sampai 6 bulan setelahnya kita udah masuk fall, udah mau ke summer dan ngobrol-ngobrol tetangga, ya Ina nggak semua orang bisa kayak gitu. Oh. Oke. Kirain kayak main skateboard aja. Ternyata Asal enggak. ada salju. Iya, ternyata mahal ya. Biayanya mahal, Iya. alat dan sebagainya itu. lah ya. Yes. Nah akhirnya belanja nih ke toko ini nih. Saat itu nggak ada di Indonesia kan. Oh, si toko ini. Iya, belanja nih ke toko ini aku langsung Tokonya gede juga sama kayak di sini. oh my god. Itu karena aku jual peralatan olahraga sebenarnya. Ah. Ya jual jaketnya, jual sleeping bag, jual tenda, semuanya lah dijual-jualin Ya, ya. itu gua waktu ke situ juga kayak gua ngeliat kayak wow, it's a playground. Iya, Mas. ada semua gitu Kayak- kan. Exactly. Nah, karena gue waktu itu suka jualan alat-alat itu, gue datengin resepsionisnya. Gimana caranya nih gue beli barang lu kirim ke Indonesia, gue jual di Indonesia. Oh, gitu. Gue datengin dan gue pengen ketemu sama store leadernya tuh toko itu. Oke. But nggak ada, gue minta nomor emailnya, gue email tuh, gue mau ketemu. Asik. Asik. Siapa gue nggak mau ketemu? Oh iya, kalau udah pengen gitu gue. Oh, gitu. Nah, gue pengen ketemu. Akhirnya email gue dibales, dia lagi nggak ada di situ. So kita akan dia akan nemuin gue sama operation leadernya, kayak asisten store manager lah. Akhirnya gue ditemuin dan gue kasih tahu kalau gue suka banget sama toko lu, gue pengen jualan barang lu tapi di Indonesia, dan dia bilang belum ada plan di Indonesia. Jadi caranya lu bisa jualan barang kita, lu beli dan lu kirim sendiri. Gue coba, gue Akhirnya beli. lu beli lu kirim sendiri. Mahal, Bo. Iyalah. Biaya ongkosnya Mahalan nyampe ternyata. kirimnya Yes, mahalan kirimnya. Jadi, oh ya udah. Nah, abis itu gue suka lari nih ya. Hah? Terus ada satu lomba gue yang bisanya jadi gue ikut beberapa lomba lari kayak ngumpulin poin gitu. But poin terakhir yang gue harus dapat gue gagal. Dan lomba terakhir sebelum poinnya ditutup itu di Indonesia.
Dan gue kan nggak punya duit buat balik Betul. Indonesia Balik. terus balik lagi. Temen gue yang tadinya mereka ikut lomba ini di Prancis, kita ngobrol-ngobrol gimana nih caranya, kan Decathlon mau buka di Indonesia, minta aja sponsor. Lu cut aja lah ya, lu cut aja ya. Ya kan. Iya. Gue kayaknya bakal nyebut. Iya. Bener. Ya kan, nih toko nih akan buka Disensor, ntar disensor. Ya, nih toko akan buka nih di Indonesia gitu kan. Oh ya, Gimana? cari nama tokonya Indonesia. Ada tuh ketemu namanya. Gua email. Gua kasih tahu gua di Prancis, gua pengen lomba tapi lombanya di Indonesia. Gua email lah. Sponsor lalu ya. Exactly, gua nyari sponsor. Nah, dibales email gua dan bilang, oke, Mau? let's meet. Oh, ketemu dulu. Yuk ketemu aja dulu nih. Nih gue kantornya di sini. Gue datengin pas gue ke Indonesia. Gue ikut lombanya, gue datengin. Pas gue ketemu, kenapa lo nggak kerja aja sama kita? Kerja, nggak kepikiran sih kerja. Oh, soalnya Itu lu belum masih selesai au pair. masih au pair lu ya? Oh udah nggak. udah Saat nggak. itu kayaknya au pair gue selesai dan gue masih mau stay di Prancis. Oke. Oh. Gitu. Jadi gue pulang buat lomba aja. Abis itu gue balik lagi. Mungkin karena gue punya pacar ya gue balik lagi deh. Tapi balik lagi. Balik lagi ke Indonesia atau ke Prancis? Kan gue sempet di Bali sama lo Cumi. Iya, maksudnya tadi balik lagi ke Indonesia atau balik ke Kesana, Prancis? Balik lagi ke Prancis. Oh, ke Prancis ya. Iya benar. Oh ya udah gitu. Habis itu ya udah ketemu disuruh kerja dan why not? Karena dia terkenal banget di Eropa, right? Dan gue tahu tokonya kayak gimana dan oke. Dari situ sebenarnya mulanya. Iya. Panjang kan? Iya, jadi lu ke Kenalnya tuh di luar negeri pula ya. Ya, Karena nggak ada di sini dulu ya. Iya, dan banyak yang ngira kalau misalkan beberapa temen gue yang tahu gue dulu jualan juga dan Decathlon ini banyak yang ngira kalau gue di hire sama Decathlon pas gue di Prancis, enggak, sebenarnya di Indonesia. Cuman Nah, emang disebut-sebut terus ntar dia ngeditnya lama nyarinya. Mana tadi yang harus gue sensor? gue emang nyebut lagi. berapa kali? Ya udah, nggak Udah apa-apa. nggak apa-apa. Gue Ya, bisa ntar sensornya. Raga lah yang nyariin. Oke, siap. Lu di hire di Indonesia tapi kan berarti ya? Di hire-nya di Dengan Indonesia. Karena mau buka toko pertama itu ya. Gitu ceritanya. ceritanya. 2 jam sendiri kan. Maaf Iya ya. sih, Belum tapi kok. tapi gue gak kepikiran sih. Maksudnya ya lu kenalnya dari Jauh gitu. ya, lama ya. Iya. Dan gue benar-benar mau bikin ini store di Indonesia. Dan Karena lu bilang gue pengen jual barang ini di Indonesia. Exactly. Dari Cuman itu. terwujud dengan cara lain, bukan lu tapi mereka dan lu. Sekarang. Dan Iya. gue ada di tim mereka untuk buka toko pertama. Yes. Oh, iya. Sangat menginspirasi. Gue inget pokoknya dia agak bingung tuh, jadi gue tinggal di Bali. Dia juga tiba-tiba muncul di Bali. Sebelum lo join. Sebelum persis sebelum join, gue harus balik soalnya untuk join mereka. Pokoknya dia suka nginep di kosan. Suka Numpang tempatnya. Galau, dia tuh lagi galau mengenai suka, pekerjaan. Ini ada yang nawarin ini, ambil gak ya? Akhirnya dia iyain dan dia cabut ke Jakarta duluan. Iya, nggak lama lu nyusul kan? Gak lama saya masuk Asas pulang. Sama-sama ditawarin kantor. Oh gitu cerita kalian. Sama-sama kerja di kantor. berarti Akhirnya ya. kita kerja di kantor. Akhirnya berdua Pertama kerja di kita. Tahun 2018 berarti gue ingat. Karena gue sama masuknya. Dia duluan sama tapi. dia. Oke. Makanya dia Gue pergi. 2017 kan gue duluan Oh, ke oke. Jakarta. Nah ini Gua buat masih kerja. di Bali. Gue lama. 2015 Maret ya kan. Sebenarnya mereka udah minta dari Januari itu, cuman saat itu gue udah punya komitmen sama temen gue yang di Bali untuk 3 bulan ngebantuin. Di Bali ngapain? Buka apa sih? Taman bacaan. Taman ya? bacaan. Jadi Buat teman gue anak-anak mau bikin taman bacaan. Masih ada sekarang? Masih ada Kayaknya ya? udah nggak ada deh. Gak ada yang ngurus. Kali. Karena kalian udah pada pindah. Iya kan? Taman Nggak tahu bacaan. deh. Gue nggak ikut juga sih. Tapi gue pernah main ke situ. Gitu deh. Anyway di brand ini kalau let's say lu mau join lah ya sebagai apapun ya, tapi lebih ke levelnya mungkin level agak tinggi kayak lu misalnya dari supervisor ke atas gitu, apakah lu harus tadi di awal kita ngomong harus punya keahlian olahraga tertentu apa sebenarnya Harus suka olahraga. suka sama punya keahlian beda ya. Kalau suka Oh, aja, iya. tapi kalau punya keahlian berarti lu Kenapa mau gua bilang menjalani suka ya? olahraga itu kan. Nah di brand ini tuh kalau lu mau kerja di situ harus Atau cuma punya itu. floor doang atau? Sebenarnya sih nggak wajib, cuman itu yang akan ngebantu kalian di floor sebenarnya. Kamu bayangin nanti kalau misalkan lu bisa bayangin lu pengen hiking,
Terus lu Tapi datang ke nggak store, pernah hiking. yes, but lu nggak tahu ini sepatu bedanya Iya, apa. Kan anak karabiner yang mana karabiner? exactly kan anak-anak hiking tanpa di training produk knowledge, contohnya dia tahu, dia bisa bedain. Oh, Sebenarnya itu iya. akan ngebantu aja. Tapi tetap di training juga. Tetap di training juga, but abis itu nge-trainingnya udah tinggal technical, ini bahannya ini bahannya ini, but secara general dia tahu bedanya sepatu road running sama sepatu trail running yang mana. Oh iya. Akan ngebantu aja. Ya, kalian pasti nyari tim juga seperti yang punya background itu dong, ya kan? Ya, Biar mempermudah juga untuk pentrainingnya. Even rekrutmen kita itu kita sport dulu. Kita Ah, iya, namainnya iya. Sport Recruitment Day. Itu tuh ada tes fisik. Yes. Seriusan? Yes. Ngapain? Sebenarnya bukan karena kita pengen lihat dia jago lari atau enggak, dia jago futsal atau enggak. Cuman dengan kita asesmennya kita buat mereka itu kita mau lihat dari mereka vitalnya tuh mereka gampang nyerah nggak sih? Itu dari olahraga sebenarnya. Karena kan kalian bisa ngelihat semua itu pas kalian contohnya main futsal ya. Ini orang teamworknya ada atau enggak atau mau ngegolin sendiri aja. Oh, oke, lu ngeliat assessment Ini jadi personalnya tergantung dari cara olahraga. mereka berolahraga. tesnya tergantung gitu. Misalnya gue mau di bagian basket, tes gue basket gitu. Dulu kayak gitu, but sekarang kita general. General tuh Enggak. ngapain? Lebih ke Lari. satu ada namanya bip test. Bip test. Bip test. Apa itu? Itu lebih kayak itu kayak ngukur VO2 max lu sih. Tapi Apa tuh? sebenarnya ya Bahasa apa itu? Bahasa apa itu? kayak kadar kalau nggak salah nih ya itu seberapa banyak kadar oksigen yang bisa lu tampung di diri lu. Intinya ya. Tarik napas Biasanya gitu. buat atlet. No enggak. Buat kayak lu lari sih dari titik ini ke titik ini dan ada bipnya. Dan Oh, semakin buat- lama bipnya tuh semakin cepet. Ada alat buat ngukurnya. Cuman sound aja sih. Dan kalau mereka udah nggak 3 kali nggak nyampe, mereka kita keluarin dari games. Oh, kalau keluar Diskualifikasi. Kenapa? nggak direkrut. Enggak. Oh, Jadi itu cuma buat buat belum tentu kalau lulus juga. oh nanti banyak nih yang tahu kenapa kita ngelakuin bip test. Oh. Iya. Makanya ada lah. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mereka beruntung berarti tahu karena ngelihat podcast ini ya. Enggak. Tapi sebenarnya yang mau kita lihat siapa yang nggak nyerah sebenarnya. Oh, itu Karena kan sih. pace orang beda-beda ya. Iya Mungkin sih. aku sama kamu beda. Aku 2 kali bip aku udah nyerah. Udah capek banget. But kamu enggak. Jadi yang aku pengen lihat tuh saat mereka capek, siapa yang masih tetap lari sebenarnya? Ah, iya Siapa yang sih. masih bertahan? Exactly. Siapa yang masih tetap mau fight? Siapa yang nggak gampang nyerah? Lebih ke Iya, situ. iya, iya. Gue kok tertarik. Kalau belum capek lo nge-shoot Seru kayaknya ya? gampang. Cuma kalau udah capek Karena banyak yang bilang kita adain sport recruitment day ya pengen dilihat kalian jago atau enggak. No. lu bukan jadi atlet kok. Ini jualan. Bukan jadi- Exactly. Ini kalau kan jadi atlet Indian lo harus- jualan ya. Lo harus jago kalau jadi atlet kan. Iya Oh, makanya. iya. Gitu. Cerita pengen tahu dong nak soal tadi kan banyak lu ke Perancis terus ketemu toko ini lu main ski segala macam lu dan lu lari lu suka banget sama gunung. Kalau paragliding itu kapan mulai? Oke, Dan so tadi kenapa? Apakah beneran cuma Gara-gara capek ya gue cobain ah. cur. Enggak. Itu sebenarnya saat gue di Mapalaui. Jadi saat itu kebetulan udah lama berarti dong? udah lama banget. Udah banget. 2012, 2011, 2012 lah. Ah. Nah kebetulan waktu itu senior gue buka satu cabang olahraga di Mapalaui di organisasi kita lah ya. Dan ada instrukturnya. Ada instrukturnya senior kita juga. Jadi Jadi lu belajar sama dia. exactly karena mahal. Again uang adalah bukan strength gue Iya. saat itu. Jadi ya udah nih kebetulan senior gue bisa ngajarin. Jadi kita bayar nggak sebanyak orang-orang yang pengen belajar para layang. Oke, perfect. Alatnya ada. Dipinjemin. Disediain. Alatnya punya klub. Jadi senior kita yang lain juga ngasih alatnya. Dari situ sebenarnya. Nah, tapi gue lanjutin nih setelah gue dapet license, gue lanjutin. Oh, ambil license ya? Iya, kita punya license-nya. Apa perbedaannya punya license apa enggak? Lu nggak boleh terbang kalau lu nggak punya license. Kecuali lu student, siswa dan instruktur lu ada di situ, lu masih boleh terbang. Kalau punya license lu bebas terbang. Sendiri di mana aja. Ada area-area tertentu ya. Selama lu jadi ada beberapa tingkat license-nya. Di license kita namanya PL1, itu lu boleh terbang di mana aja asal ada senior lo
atau yang punya license PL2 di tempat itu. Oh, harus ada Lebih tinggi pendampingnya. Nah, sekarang gue ada di PL2, gue bisa terbang manjanya. Even kalau gue nggak ada, baiknya sih kalau lu ada temen lah. Oh, jadi dari atas gedung pun lu boleh. Nggak boleh dari atas gedung. boleh. Beda itu olahraganya Atas bukit. Atas gunung boleh, atas gunung. Kalau dari Mungkin untuk gedung kebutuhan mah film atas gedung Nah, itu beda lagi. ya itu beda, payungnya beda. License-nya beda. License-nya Beda. juga beda. Oh, Ya, ada lagi ya, ternyata, license-nya benar. beda. Tapi ada sih kemarin kayaknya nggak tahu di negara mana mereka pakai di atas gedung dan pakai para layang. Cuman lupa di negara mana. Iya, Arjen kali buat syuting film tadi gak ada nih payungnya pakai itu aja. Bisa jadi. Nah, tapi gue tetap continue sama para layang karena mereka tuh punya event mungkin banyak banget ya 3, 5, 6 kali setiap tahun. Oh, banyak. Itu pindah-pindah dari satu pulau ke pulau lain. Jadi mereka mau memperkenalkan para layang nih. Oh iya gue Iya kan? Nah, kan kamu Tetangga tetangga lu. kamu ya. Ya gitu. Jadi eventnya tuh Pas kompak. banget sih tetangganya. Apa ketua para layang apa? Ya Benar. pokoknya. pokoknya salah satu ketua apa gue Iya. nggak apa tapi Benar. iya dia gitu. Compact banget nih eventnya, dan setiap kita terbang dari satu pulau ke pulau lain itu kita pakai Hercules. Jadi Bukan Hercules. Tahu pesawat. Pesawat. Oke. Iya, pakai Hercules. Kita disponsorin sama mereka. Jadi mau bawa barang 20 kilo, 50 kilo, doesn't matter, gitu kan. Jadi yang aku manfaatin saat itu adalah ceritanya oke nih, aku atlet satu tempat ini, aku nggak pernah menang sebenarnya, cuma ikut-ikutan. Tapi selalu terbang. Acara selesai, uangku paling banyak sebenarnya karena aku jualan. Oh, jadi Anda. Yes, satu tasku tas para layang, satu lagi tasku Jualan. tas jualan. Barang jualan. Nah, gara-gara itu aku terkenalnya. Ini waktu Sekolah, kuliah masih waktu ya? kuliah, iya. Sebelum lu join si company ini ya? Exactly. Lu udah para layang dan lu udah menjual. Peralatan para layang. Makanya kenapa nih company seksi banget buat gua nih. Karena sama yang kita jual, gitu kan. Iya. Gitu, itu kenapa gue terjun di para layang, kemana-mana sama para layang, mungkin 3-4 tahun gue sama mereka. Sekarang masih aktif. Sekarang ya lebih ke fun aja sih. Sana aja. Lebih Nggak ke jualan fun. lagi. Jualannya di brand sekarang. Di sini Soalnya jualannya. Udah punya tanggung jawab ya, saya digaji soalnya di sini. Bener-bener sekarang jualannya di iya, sini. iya. Dan kalau ada yang nanya-nanya ya udah kesana ke store Sana aja, ya. Iya bener, udah jualannya di sini. Gitu, makanya kenapa para layang Pak. Tadi tentang para layang. Oh masih ada lagi Ada pertanyaan? dong. Ada, masih. Udah mendekati udah kok. Udah hampir habis kok pertanyaannya. Tadi lu mention nih olahraga yang mahal. Kenapa? Olahraga yang mahal. Para layang. Kayaknya tapi dia semua olahraga dicobain deh. Maksudnya lu emang sport. Gue kenal dia tuh dia tuh temennya Lele. Ada teman Lele bukan temannya lo? Bukan, dia temen Lele, temen SMP-nya. Iya, Main basket. Iya. Nah, tahu. jadi saya Iya, ketemunya di lapangan basket. Kan bayangin dulu mainnya basket. Sekarang mainnya para layang. Para layang. Ganti semua dicoba. Apa aja dicoba. Ya Tapi, gini jadinya. tapi yang paling dominan, maksudnya yang paling lu ikutin turutin si para layang ini. Sampai sekarang masih. Yang sampai sekarang sebenarnya gue masih nge-trail juga sih. Gue masih nge-trail, gue masih ikut lomba. Oh, pokoknya semua yang berhubungan sama gunung masih. Exactly. Oh, Itu masih gue lakuin. Yang berhubungan dengan gunung sampai sekarang masih gue lakuin. Gue ingat lu pernah ke Amerika buat camping. Yes. Ya itu road trip sih, road trip sebenarnya. Gue manjat sama camping. Manjat dan camping. Apa di national parknya mereka? Ya beberapa national parknya mereka. Karena emang itu kebetulan gue sama suami sukanya. Hobinya sama? Hobinya dua itu sama. Jadi kita ambil trip buat ke sana untuk manjat. Untuk manjat. Bukannya suami lu lebih di air ya tapi. Yes, tadinya gitu. Dan gue juga jadinya sekarang diving juga, snorkeling juga. Ikut lah ya. Iya, but dia juga ngikut. Jadi naik gunung Tadi juga. Dia dominannya beda. Benar. Tadi di air. Caka selalu bilang, habis itu tidur di air. Karena bisa tidur gitu lah di dalam nggak keluar. Iya, benar-benar. Abis itu baru muncul. Benar. Nggak tahu berapa menit. Nah, buat main para layang mahal kan? Modal berapa sih? Mahal ya? Modal awal. Boleh dikasih tau nggak sih? Modal Kalau awal kuliah. tadi aja sampai harus komunitas. Yes, benar. Kalau untuk alat iya sih, lumayan. Harus punya alat atau bisa minjem?
Makanya awalnya kan gue sama organisasi gue ini Itu dipinjemin ya? dipinjemin dan santai emang itu. kebanyakan orang-orang sama klub lah ya. At least dia nggak harus beli semuanya sendiri. awal. Iya, gue aja baru punya 2 tahun yang lalu saat gue udah bisa nabung dan ngumpulin uang gitu. Berapa tuh? Mahal. range alat para layang. Oh boleh disebut gitu? Gak apa-apa, Waduh. biar yang pengen-pengen Nabung dari sekarang. nggak. Ya kebetulan punya gua. Lagian bisa dilihat juga harga di Tokopedia. Ya benar banget. Kebetulan alat yang gua beli agak spesifik karena gue suka gunung, gue pengen bawa nih alat gue ke gunung. Jadi Oh, yang bisa dibawa ke gunung. exactly, gue bilangnya sih alat gue lebih kayak hike and fly sih. Gue buat hiking, habis itu gue terbang. Ya, jadi agak lebih mahal. Jadi gue ngeluarin, even payungnya juga yang lebih punya speed. Jadi lebih ngebut terbangnya. Ada tombolnya gitu. Ada nosnya. Enggak lebih agresif aja, maksudnya enggak agresif banget tapi Belok-beloknya yes, maksudnya. lebih lincah untuk lebih belok. lincah, exactly, lebih agile. Lebih agile. Lebih agile. Kata-kata itu. Itu kata-kata yang cukup akrab di bidang IT. agile. Oh gitu. Pantesan tahu yang benar ngomongnya gimana ya. Setiap hari. Agile kan aku. Agile ya. Nah, aku ngabisin buat alat pertamaku Berarti sekitar banyak tuh. Itu kamu pertama. anyway, 70 lah. Oh. Ya, alat pertama ini. Oke. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan mau yang standar Ada. mungkin di range 40-50 udah bisa. Oh, 70 dapat 2. Enggak deng. Setengah. Gitu, tapi itu udah lengkap ya, udah semuanya. Oh, udah bisa terbang gitu ya. Ya, benar. Enggak, lisensinya belum bayar Oh, iya. lisensinya ya kan. Nggak bisa terbang. Oh iya. Kalau Iya. nggak punya harus ada. Ya kan ada instrukturnya lah. Iya. Ya lu harus sekolah dulu kan tadi bang. Bener, makanya mungkin nggak banyak karena emang nggak affordable sebenarnya, nggak affordable. Iya sih. Ada duitnya nggak sih? Nggak ada ya? Kalau ada duitnya saya nggak usah kerja pak. Oh benar-benar lu harus dari hobi aja ya. Ya kan. Hobi mahal. Ya karena Ikut setahun kompetisi? mahalan tiket pesawatnya daripada juaranya. Gimana tuh? Nggak balik modal Makanya juga harus ya. sambil jualan ya. Lu di sana ntar lu harus akomodasi. Makanya Jualan. harus sambil jualan, bener banget. Sambil jualan nutup lah, Iya. aman. Pulang bisa naik komersial, nggak naik ke Hercules lagi. nggak naik Hercules. Aman. Tapi udah dari situ nggak mau apa-apa ya. Pokoknya cukup buat akomodasi aja. Udah ambil jualan. Gitu. Jadi sekarang mikirnya setahun kemarin nyoba sih untuk gimana nih kalau misalkan mau ambil para layang ini, ya udah mau diseriusin lah, mau menang gitu kan, Mau dapat medali emas. mau dapat medali gitu-gitu kan. Ntar dicairin. Emang boleh menari cairin. Aku nggak ngerti deh itu gimana. Mungkin bisa kali dilebur jadi kalung. Tadi udah kalung. Nah, tapi ternyata buat aku saat itu karena mungkin nggak sejago-jago yang sekarang, nggak apa ya, nggak menghasilkan lah. Jadi ya udah cari yang itu buat hobi aja. Itu buat hobi aja. Masih tetap. Nyari duitnya yang di store manager. Ngabisinnya ke sana. Ya, itu buat ngabisin duit. Bener, dan seru buat hobi tuh seru karena aku lebih suka ke gunungnya ya. Karena kan sekarang kompetisi iya sih. akurasi. Jadi nggak dapet juga sebenarnya nggak. Akurasi itu nggak ketika di lu situ. landing lu harus di situ. Yes. Harus di buletan itu ya. Harus di buletan itu. Benar banget. Jadi lebih suka nge-explore aja sih. Ke gunung ini oke terbang gitu. Buat have fun aja berarti ya. Nggak ada pressure. Lu harus berhenti di situ ya. Exactly. Gue kalau ngeliat videonya kayak enak gitu di atas pantai, dia lagi serem terbang tau. terus kayak Boleh serem. Tapi gue mau nyoba tapi gue serem. iya sih. Kata si Om, coba aja ya sama Om. Apa gue nggak boleh kayaknya. Enggak kok, nggak serem sebenarnya. Karena belum pernah kali. Iya. Cobain lah. Paling dekat kalau mau nyobain mana sih? Puncak. Puncak. Paling dekat dari Paling sini. deket. Dekat juga sama rumah lo, Bogor. Deket. Ya, Puncaknya di situ. Iya, benar. harus coba. Cobalah. Yes, benar banget. Benar banget. Cobalah. Weekend lah ke sana. Sama Dikma lah tuh. Iya. Mayan Nggak kenal gratis. gue ya. Dikma gratis. Ya udah gue pulang weekend ini. Iya, bener. Kak. Ya udah bener. Ke Bogor. Yang itu tolong disensor deh. Namanya disensor ya. Nggak usah lah. Jangan disensor. Anyway, balik aja ke store manager nih. Ya kan. Kalau mau jadi store manager atau kayak kerja di suatu brand lu lah ya. Retail.
Retail enggak sih, tapi lebih ke store manager sih gitu retail kan. soalnya. Harus ada, tadi lu udah cerita sih lu yang bakal lu lihat apa aja, tapi harus ada pendidikan formal nggak sih, minimal apa di lo? Kalau ada pendidikan formal, gue nggak kerja sama mereka. Orang gue nggak lulus. Oh, jadi Anda tidak lulus kuliah. Ups. Sama gak kayak lu? Iya. Sih berarti nggak ngeliat Gue tuh gitu ya. Gak lulus kuliah, oke. gue sama dia kayak terlalu banyak hal yang sama gitu. Sampai Iya, capek waktunya ya. Sampai capek sendiri ya. Ya sama lagi ya. Ya. Kejawab ya. Gitu. Kejawab. Berarti apa? Tapi brand ini juga emang enggak ya? Apa emang karena lu tertutupi dengan apa sih achievement iya. lu kayak gitu, mereka udah tahu Lu lebih ke skill. lu kan lebih skill, lu lebih ke sportian lu gitu kan. Tapi secara general deh, tanpa melihat dari lu, si brand ini tuh kalau ada orang mau ke situ lu tetap ngeliat pendidikan formal. Waktu mau apply. Oke, tergantung sebenarnya posisinya. Tapi kamu nanyanya store leader ya. Di brand ini sebenarnya store leader kita internal. Kita nggak rekrut dari luar. Sebenarnya. Internal tuh maksudnya dari start from the bottom. Apapun itu, entah dia startnya dari tim leader atau asisten store leader. Wow. Internal. Jadi nggak ada. Bagus sekali ya. Nggak ada yang di Jabodetabek ini store leadernya eksternal. Yang ujuk-ujuk apply. Gue orang suka bingung kenapa meng-hire posisi tinggi dari luar, bukan yang nge-promote orang di dalam. Exactly. Dan sampai kita ada di poin, karena nggak ada nih, gue satu-satunya store leader dari yang Indonesia di toko ini. Even pas kita punya 4 store, satu-satunya di Indonesia. Even kalau kita lihat tim store kita masih belum ada yang capable, kita akan ambil dari luar. Negara tapi dari udah dari kerja toko itu di- juga ya kan. Ya, cuman dari negara luar, Ya. dari negara lain. Jadi nggak pernah dicari sama manajer. Kalau nggak ada lowongan terbuka gitu, jadi lebih ke ngepromot orang lah ya. Yes, benar. Yang di Jabodetabek ini ya, yang under prinsipalnya. Ya, yang di luar prinsipalnya, yang di luar Jabodetabek kita hire eksternal. Oh ada. Ya, kita nggak ngomongin yang itulah ya. Iya, iya. Ya, kita ngomongin yang ini aja. Pengalaman Anda bukan di situ soalnya di sini. Yes, benar banget. Ya. Wow. Jadi itu juga yang gue suka dari mereka. Mereka benar-benar promote dari dalam. Iya sih, Sorry, jadi mereka promote dari dalam. Dan jadinya kelihatan orang-orangnya. jadi anak-anaknya juga termotivasi ya. Kenapa hal-hal yang suka dibicarakan oleh Simon Sinek gitu terjadi di toko lo? Nah iya, maksud gue baru sadar juga ternyata ya sesuatu yang gue lihat dari segi leadership yang menurut gue baik itu ternyata adanya di sport. Itu semua dilakukan dan, Tapi tidak di beneran. perusahaan komersial. Makanya kenapa kayaknya gue stay sama mereka. Iya, gue juga lah Simon Sinek kan. Ini harusnya gini. Kayak Dan salah satu training yang pernah gue bawain ke tim leader gue, salah satunya videonya mereka, salah satu videonya si Simon Sinek ini. Ya. Karena emang match sama kita gitu. Ya, gitu deh. Seru ya? Seru sih. Seru emang di company. Seru apa aja ngiri? Ngiri ya? Gue sih seru. Oh, iya. Kenapa gue harus ngiri? Gue tidak terikat company kok Nggak, maksudnya sekarang. jadi pengen. Jadi pengen iya. Unsensor, salah sensornya. Sensornya. Apa tuh? Kerjanya banyak banget. Oh, ya apa-apa lah. Iya. Ya, sih, tergantung ya orang beda-beda. Mungkin lu, gua Mungkin buat gua nggak fine aja. Cuman ada orang yang mungkin buat lu nggak apa-apa. Kan tadi udah ke filter sama ini ya, proses recruitment ya. Yes, benar banget. Karena saat ngerekrut tuh gue selalu mau in charge, karena di situ sebenarnya gue akan mulai untuk sama mereka nih, untuk ngetrain mereka. Ini orang worth it my time atau enggak nih? Kalau enggak ya ngapain gitu kan? In the end. Karena saat gue ngerekrut ada kok yang gagal belajarnya kan di situ. Lu kira berpotensi tapi ternyata tidak. Yes, ada juga yang gagal. Lu kira ini diamond ternyata batu akik. Bener enggak? Iya, tapi kan belajarnya dari situ, dan gue dibolehin untuk gagal. Itu cara gue belajar. Iya. So Betul. Not afraid to make mistakes. yes, fail again, fail better. Ketahuan deh gue dari mana. Oh, gue nggak tahu kalau yang tadi. Gak usah, kalau ini gak usah ini kan. Biar orang Nggak kepo usah. aja. Orang lihat muka gue juga tahu sih gue kerja di mana.
Kayaknya udah ketahuan ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi paling banyak komen nanti di YouTube. Kalau apa bos lu atau apa yang tahu juga kayaknya senang-senang aja. Tapi bos lu ngerti kita ngomong bahasa Indonesia? Paling dia nyari translate. Ini sih ini ngomongin apa sih? Nyewa dia nanti pas lagi nonton YouTube. Ngeliat Ina pasti bagus ngomonginnya lah. Aman lah. Pasti muji-muji kita. Gak usah khawatir kalau Ida yang ngomong. Gitu. Oke, apalagi Kak? Berarti profesi ini cocoknya untuk orang yang tahan kerja under banting. pressure. Tahan banting atau seperti apa? Harus gimana? Cocok untuk yang mau belajar sih. Karena ilmunya tuh banyak banget. Karena kalau udah mau belajar kan dikasih apa aja ditelen ya. Maksudnya diterima dan udah nggak ngomongin lu berapa jam kerja hari ini atau berapa jam lu kerja minggu ini. Dan karena emang bisa tahu berapa jam lo kerja minggu ini? Enggak juga. Enggak. Makanya dan itu kalau saya bisa tahu jam saya kerja minggu ini. kamu ada argonya ya. Aku mikirin pekerjaan di store terus ada argonya kayak kita gitu. Gila ngabisin waktu buat ini ya. Exactly. Dan yang mereka tanemin dari awal itu bukan projectnya mereka, itu projectnya kita. So saat aku bilang Bekasi itu kan aku gue nggak ditunjuk ya kan. Saat kita ngomongin buka store, mereka nggak pernah nunjuk orang. So siapa yang mau? Angkat tangan gitu. Exactly. Ini Siapa? ada opportunity ini, ada yang mau ambil apa enggak? Exactly. Oh, gitu mereka. Yes. Dan kalau udah kayak gitu, Inisiatif. exactly kan udah kayak gitu, oke, kalau ada apa-apa, gue nggak minta lo. Lu yang nunjuk tangan dan dari kita pun sadar, oke, ini gue yang mau, gue hajar, gitu. Wah, kayak happy banget. Ya, Dari situ. ya. Culture yang sangat Seru emang. Diidam-idamkan. Tapi mungkin buat orang-orang yang kayak gue kayak kalian, mungkin cocok kayaknya. Banyak ternyata yang nggak cocok. Ternyata banyak yang nggak cocok. Beda ininya, tadi value-nya. Exactly. Ternyata Visi-misinya banyak beda. Nggak juga. semuanya suka juga ya. Benar. Kita kayaknya senang sekali. Gitu Ternyata deh. itu ya. Menarik sekali. Ya, silakan diminum dulu minumannya. Sebelum kita closing, kata Raga. Seru ternyata ngobrol-ngobrol gini ya. Jadi kalian banyak tahu profesi orang-orang ya. Iya, Kita sebenarnya belajar banyak juga. belajar banyak dan ada kadang Tersentil. merasa iri juga ya, kenapa gua ngambil kadang itu iri. ya gitu. Kadang tersentil kayak harus gini. Tapi pertanyaan belum kita tanyain, lu dari kecil, karena kan lu kayak suka dan menguasai banyak olahraga kan. Lu tuh tahu nggak sih ketika lu nggak tahu SMP atau SMA, lu udah tahu mau jadi apa? Pengen jadi Jadi apa? atlet kah atau Enggak. Apa lu pengen jadi apa? seperti judul podcast itu pengen jadi apa? Apakah lu tahu lu pengen jadi apa atau? Kayaknya gue tahu gue pengen jadi apa itu pas kelas 6 SD. Wih, Dulu dari Pas kecil. gue mau jadi peternak. Oh, Oke. belum kesampaian sampai sini. tapi masih pengen. Enggak. Akhirnya ganti karena ternyata gue tahu kalau miara sapi itu ada impactnya. Jadi kayak gitu tetap mau jadi petani, mau jadi peternak, but beda aja apa yang mau diternak dan ditani. Tetap mau ke situ. Tetap mau ke Itu kayak direction hidup gue aja. Kalau gue udah tua tuh pengennya kayak gitu aja. Ya. But kalau harus jadi atlet terus sekarang jadi, gue nggak pernah ngebayangin gue jadi store leader. Iya sih. Atau gue nggak pernah ngebayangin hidup gue kerja sama orang. Ya, tapi enggak, lu suka olahraga dan menguasai banyak olahraga tuh emang karena lu aja apa kayak ada dorongan, apa emang dari dulu lu dikursusin banyak? Enggak. Dari gue sebenarnya gue suka nih gunung dan segala macam karena pas kuliah gue di Mapalawi sih. Mereka yang memperkenalkan gue dengan banyak olahraga alam. Dari situ. Lu suka. Nah kayaknya start Tapi udah main kehidupan. basket juga. Iya sebelumnya kan sebenarnya basket sebelumnya. SMP SMA kan eskulnya itu. Itu ya. Ya kan ada drum band, komputer. Iya. Kenapa ya gue paduan main suara. basket? Karena suka juga sih. Kayaknya gue SMA tuh gue nangis, gue nggak mau sekolah di situ karena nggak ada lapangan basketnya. Oke. Awalnya basket sebenarnya. Sekolah apa nggak ada basket? Nah itu kan nangis nggak lu? Nggak mau sekolah di situ nggak lu? Iya sih. Iya. Nah, Sekolah itu. saya ada hall basket. Iya tahu. Nah pas dari Mapala UI ini dari organisasi ini baru gue
yang benar-benar hidupnya tuh start gue di situ sebenarnya. Yang makanya sampai nggak lulus kuliah. Exactly. Di gunung terus. Exactly, terbang Gara-gara terus. itu. Iya. Jadi 3 tahun gue di Mapalawi bukan ada di kampus. Oke. Berarti ya lu juga nggak tahu sebenarnya. Saya lu juga tidak merencanakan bahwa lu pengen jadi saat ini jadi store leader dan jadi bisa dibilang atlet paralayang terjadi begitu saja. Jadi peternaknya belum. Iya. Ini mungkin abis ini. Mungkin. Amin. Amin ya. Kalau beternak tapi jangan yang industri ya, ternak yang Oh iya dong. yang berefek baik untuk Iya. lingkungan saja. Yang cuman ngegelonggongin sapi terus diambil dagingnya gitu. No. Ya, itu industrial farm atau ya. Industrial farm. Enggak lah, yang sehat aja lah. Mau jadi pet aja deh sapinya. Enggak usah. Ntar pas mau dipotong nangis. Ternakan kuda ya. Mahal bu kudanya. Kelinci dulu kan? Oh iya bisa ayam dulu deh, lumayan telurnya. Oh iya. Bener. Teluran Gue aja. sempet kepikiran ayam tuh bertelur setiap hari. Exactly. Gue jadi langsung pengen punya ayam. Lumayan kan tuh ngirit banyak Nah, lu pikirin gara-gara dulu ayam. tempatnya di mana. Kasihan tetangga bawa ayam Iya. nanti. Di komplek lu pasti udah diusir duluan lu, nggak boleh. Satu aja ayamnya. Ayam bisa bertelur deh kau sendiri. udah nanti ya bahas. Setahu gue bisa. Bisa sih ya. Iya. Oke. Dari kita pertanyaannya tinggal satu ya. Wow, tinggal satu. Oke. Masih ada. Enggak. Udah semua, tapi kira-kira ada nggak sih yang belum kita tanyain tapi pengen lo sampein buat teman-teman Buat memotivasi. soal apa? Ya soal profesi lo ini. Tapi kita belum tanyain, takutnya kita miss. Oke, sebenarnya mungkin ada. Ini makanya gue jawab ya. Sebenarnya dari yang tadi gue udah jelasin dari awal, gue loncat-loncat kemana-mana ya. But gue berujung sekarang kayak gini dan ya udahlah, gue jadi punya kerjaan. Awalnya tuh cuman gara-gara gue nggak pernah ngebiarin diri gue nggak ikutin apa yang gue mau sebenarnya. Jadi gue selalu ikutin. Kalau gue pengen ke Perancis, oke, gue kerja keras nih. Gimana caranya gue ke Perancis? Harus dapat ke Perancis. Gitu. Harus bisa ke Perancis. Ngotot ya. Exactly. Oke. Jadi kayak tadi bilang kalau udah pengen tuh lu. exactly. Dan gue kalau nggak happy di satu tempat, gue akan keluar dari tempat itu. Ya buat apa? Jadi gue gak pernah ngorbanin kebahagiaan gue, dan gue ya udah gue kejar aja mimpi gue, dan ujungnya indah kok selama lu ngerjain apa yang lu kerjain. Apa yang lu pengen. Exactly. Iya. Mungkin itu kali ya. Iya sih. Anda tidak takut untuk meninggalkan tempat-tempat nyaman ya. Iya, tempat-tempat ternyaman. Pengejar mimpi lah, tapi beneran dikejar mimpinya ya. Nggak cuma mimpi doang, tidur mimpi. Aduh, makanya. aku ingin jadi ini. Tapi tidur ya kan beda. Ya, mimpi kan tidur. Tapi Paling lu itu sih. tahu mimpi lu, tapi ada orang yang nggak tahu mimpinya apa. Jadi temuin dulu mimpinya apa. Ya. Itu unik juga sih. Tadinya gue pikir semua orang punya mimpi. Tapi ada di suatu hari gue ketemu satu orang ini, dan ternyata dia nggak punya, dan dia happy aja tanpa mimpi. Ternyata emang beda-beda orang itu. Iya. Dan Saya nggak punya mimpi. Ada Mimpi orang saya yang- mewujudkan mimpi istri saya. Gak mungkin kayak Ina, dia tadi bilang gue harus punya tujuan, harus punya motivasi, gue harus achieve ini. Makanya dia happy buat hidup. Ya, Tapi dan ada orang mungkin- exactly. Dan mungkin gue happy-nya kayak gitu. iya, gitu. tapi kalau lu nggak punya mimpian, gue ngapain ya? Exactly. Bahkan ada orang yang tadi gue bilang ada Eva, yang udah happy kayak aja gini. Nggak harus ya. Gue kira mimpi adalah kunci. Nyanyi, gue jadi mau nyanyi. adalah kunci. No. Tapi ternyata kalau Enggak. emang nggak punya ya nggak apa-apa juga sih. Gak apa-apa Iya. juga. Kalau iya. dia happy-nya kayak gitu ya udah. Kayak lu contohnya mewujudkan mimpi istri lu bikin happy ya. Ya udah. berarti lu nanti ketika itu mimpi ada istri itu lu ada happy mimpinya. ya happy kan lu. Kayaknya Ya kan? mudah-mudahan suami gue mimpinya kayak gitu juga ya. Biasanya lu tanya ya. Biasanya tanya ya. Gitu. Gue berharap gitu juga suami gue ya. Itu gue tanya sih. But at least kalau lu punya mimpi ya lu kejar. Dikejar, Iya. dikejar. Dikejar. Gimana pun caranya. Dikejar. Positive way, tapi positive way ya. Ya. Gitu. Oke, ada lagi nak yang mau disampaikan? Cukup sih. Thank you udah undang gue di sini. So happy buat ngobrol sama kalian. Seru ya ternyata ya. Thank you banget Ina udah mau jadi tamu kita di podcast Pengen Jadi Apa.
Semoga nih teman-teman yang dengar terinspirasi, nggak cuman hanya dari experience profesi dia sebagai seorang leader dan juga atlet, dan tadi sih gue lebih highlightin ke personal experience yang gimana cara dia ngejar mimpinya, ya kan. Dan ini sih tidak terencana gitu kan, ada aja jalan kalau emang lo benar-benar pengen untuk achieve itu gitu kan. Yes. Oke, thank you juga buat teman-teman yang udah Udah denger. Thank you. Kalau ada pertanyaan dan saran dan request biar kita bahas profesi apa lagi, boleh nanti kirim aja ke email kita atau komen di boleh YouTube. sekarang. Dan kalau kalian ngerasa obrolan ini bermanfaat, boleh silahkan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa di-share di-share. teman-teman lain, ke keluarga Anda. Ke keluarga, ke teman-teman, keluarga, pokoknya orang-orang kolega di kantor. Di kantor. Nggak ke kantor, mereka udah tahu dong kalau di kantor mau kerja apa. Siapa tahu mau career shifting. Why not? Oke. Sekian dari kita, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you banget Ina udah mau kesini. You're very welcome. Waktunya buat kita. Sibuk banget ya soalnya. Akhirnya bisa ketemu ya. Iya. Thank you, Nah. Sama-sama.